Hello, good morning students. How are you today? Halo, gimana kabarnya anak-anak? Bu Farida harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran bahasa Inggris kelas 9 hari ini, materinya yaitu tentang label. Apa sih itu label? Jenisnya apa saja? Silakan disimak sampai akhir ya. Jangan lupa untuk subscribe channel MTS Nurul Islam. What is label? Apa itu label? Label is an information in the outer packaging of product or goods. Jadi label adalah informasi yang terdapat pada kemasan suatu produk atau barang. Jadi produk tersebut banyak ya. Bisa produk makanan, bisa produk minuman, bisa obat, atau barang. Elements of food and drink label. Jadi, dalam label suatu produk makanan atau minuman, ada name of product, nama dari produk tersebut, description of product, penjelasan dari produk tersebut. Jadi, produk itu makanan untuk apa atau minuman untuk apa. Yang ketiga, content of product, isi dari produk atau produk tersebut. Nomor 4, ingredients. Ingredients adalah kandungan atau bahan-bahan apa aja yang terdapat dalam suatu produk. Dan yang terakhir adalah direction. Direction itu petunjuk. Jadi caranya meminum seperti apa, caranya memakan produk tersebut seperti apa. Example of food label. Jadi ini adalah beberapa contoh dari label makanan. Di sini terdapat nutrition fact. Nutrition fact adalah kandungan nutrisi yang terdapat pada Lay's. Jadi Lay's ini adalah produk sebuah makanan. Lalu di sini ada serving size 1 ounce. Serving size ini adalah saran penyajiannya. Jadi dalam 28 gram Lay's ini ada 15 chip. Chip adalah ada 15 kue atau jajan di situ. Amount per serving. Jadi ini adalah jumlah dalam suatu penyajiannya. Jadi produk Lay's ini mengandung kalori 160, lalu mengandung fat. Fat itu adalah lemak 10 gram, jika dalam persen ini 16%. Lalu saturated fat ini adalah lemak, dan trans fat ini juga lemak. Kolesterolnya tidak ada. Nah, ini adalah kandungan-kandungan yang terdapat pada Lay's. Lalu kandungannya juga ada vitamin A ini kosong, kalsium juga tidak mengandung kalsium, vitamin E 6%, vitamin C 10% dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh kemasan dari food label. Yang kedua ini hampir sama dengan contoh food label yang pertama Lay's. Bedanya di sini dia lebih lengkap. Jadi kita lihat di sini adalah produk camilan. Pastries itu adalah camilan kayak keripik gitu. Nah, serving size-nya ini tadi sudah Bu Farida jelaskan. Jumlah kalorinya adalah 210. Lalu ini kandungan-kandungannya ada kolesterol, mengandung kolesterol dan lain sebagainya. Nah, di sini ingredients, bahan-bahannya. Yang nomor 5 ini adalah bahan-bahannya yang terkandung pada Pop Tarts. Lalu ini ada distributed yang terakhir di bawahnya ingredients ini ada tempat produksinya atau dia diproduksi di perusahaan atau pabrik mana. Ini adalah contoh dari food. Sekarang example of drink label. Ini adalah contoh dari label produk suatu minuman. Irish lemonade. Nah, hampir sama seperti produk makanan, produk minuman juga kandungannya sama ya. Ini adalah contoh juga dari
produk minuman. Etna guava juice drink. Jadi apa saja yang terdapat pada produk yang namanya Etna ini? Etna ini adalah minuman jus jambu. Nah, nutrition fact, ini nutrisi-nutrisi yang terdapat di dalamnya ada lemak, ada kalori, ada kolesterol, karbohidrat, lalu dietary fiber ini adalah serat, lalu gulanya, proteinnya berapa, lalu mengandung juga vitamin A 13%, kalsium 2%, vitamin C 78%, nah dan lain sebagainya. Yang di sebelah kanan ini adalah ingredients. Ingredients ini bahan-bahannya. Jadi bahan-bahan dari Etna ini mengandung air, lalu dia juga terbuat dari jus jambu, dia juga ada gulanya dan lain sebagainya. Lanjut, kalau tadi kita sudah membahas tentang label food and drink, label dari suatu makanan dan minuman. Sekarang ini adalah label dari drugs or medicine. Jadi di sini adalah label dari obat-obatan. 7 elements on drug or medicines label. Jadi ada 7 hal yang terkandung dalam suatu produk dari obat-obatan. Yang pertama adalah kind of drug, jenis obat tersebut. Karena obat itu banyak sekali ya macam-macamnya. Ada obat batuk, ada obat untuk panas, ada penghilang rasa sakit dan lain sebagainya. Description. Jadi terdapat juga pada kemasan tersebut ada deskripsi obatnya. Jadi obat tersebut digunakan untuk apa? Konten, isi dari obat-obatan tersebut. Use, digunakan untuk apa obat-obatan tersebut? Untuk batuk kah? Untuk sakit gigi kah? Untuk obat panas dan lain sebagainya. Direction for use or dosage adalah petunjuk penggunaan atau dosis. Karena di sini obat-obatan, maka harus ada direction for use-nya atau dosisnya. Sehari harus minum berapa kali, berapa pil yang harus diminum, berapa sendok yang harus diminum dan lain sebagainya. Itu adalah dosage. Selanjutnya, direction for storage, cara penyimpanan produk atau obat-obatan tersebut. Karena di sini kalau obat cair biasanya berlangsungnya harus berapa hari, boleh dikonsumsi setelah dibuka, lalu penyimpanannya harus ditaruh di ruangan tertutup atau ditaruh di kulkas dan lain sebagainya. Itu adalah direction for storage. Dan yang terakhir, expiry date atau kadaluarsanya. Ini adalah contoh-contoh dari drug or medicine label. Dayquil Cough. Nah, ini produknya dari Vicks. Nama produknya adalah Dayquil Cough. Cough ini berarti obat-obat ini, Dayquil ini digunakan untuk batuk. Up to 8 hours of cough relief. Jadi dia bisa menyembuhkan batuk sampai dengan 8 jam. Jika dikonsumsi secara rutin, batuknya bisa hilang. Bisa kita lihat ya, pada kemasan Dayquil ini ada drug fact. Jadi fakta dari obat-obatan ini, dosis-dosisnya juga ada. Adults and children 12 years and over. Jadi penggunaan untuk anak-anak di bawah umur 12 tahun. Nah, bagaimana? Anak-anak antara umur 6 sampai di bawahnya 12 tahun, maka dosisnya 15 ml atau 1 TBSP. TBSP ini adalah tablespoon. Table itu 1 sendok makan setiap 6 sampai 8 jam. Anak-anak children 4 to under 6 years, anak-anak di bawahnya 4 dan 6 tahun harus atas petunjuk dokter. Inactive ingredients. Jadi di sebelah kiri Dayquil ini ada tulisan inactive ingredients. Jadi bahan-bahannya yang terdapat pada Dayquil Cough ini apa saja? Nah, di sini ada citric acid,
lalu ada pewarna yellow nomor 10, high fruit station corn syrup dan lain sebagainya, ada glycol, purified water, sodium citrate dan lain sebagainya. Nah, lalu di sebelah kanan gambar ini ada juga active ingredient. Nah, ini dalam setiap 15 ml sendok makan, nah terdapat, jadi dalam setiap 15 ml dari sendok makan produk DayQuil ini mengandung apa saja. Nah, di sini juga sudah terdapat warning ini adalah peringatan, tidak boleh digunakan. Biasanya kalau produk obat itu tidak boleh digunakan untuk wanita hamil dan menyusui, atau tidak boleh digunakan untuk orang yang menderita darah tinggi dan lain sebagainya. Oke, di sini lebih lengkap. Jadi untuk kemasan suatu produk obat itu isinya lebih lengkap dan lebih terperinci daripada suatu produk makanan. Nah, look at the label and try to answer. Sekarang coba kalian lihat contoh label yang ada di bawah ini, lalu coba dijawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 1, what product is it? Jawabannya apa, anak-anak? Produk apakah ini? Nomor 2, how do you consume the drugs? Bagaimana cara kamu mengkonsumsi obat ini? Number 3, how can consume the drugs? Who can consume the drugs? Siapa yang bisa mengkonsumsi obat-obat ini? Apakah orang dewasa, atau anak bayi, atau anak-anak? Number 4, what is the drug for? Untuk apa obat ini? Apakah untuk obat batuk? Apakah untuk obat panas, atau sakit gigi, atau obat jantung? Silakan cari pada kemasannya. What is the drug's flavor? Flavor ini adalah rasa. Jadi obat ini rasanya apa? Oke, sekian penjelasan Bu Farida untuk materi label hari ini. Bu Farida harapkan materi ini bisa kalian pahami. Jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu. Jangan lupa untuk membaca Al-Quran dan selalu hormat dan patuh pada kedua orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.